Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Adi, belajar menjadi lebih mudah. Untuk anak-anak kelas 4 kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua terkait dengan keanekaragaman budaya bangsaku. Ya, kemarin kita sudah belajar keanekaragaman budaya dengan teks pawai budaya yang isinya menunjukkan bahwa Kampung Babakan sedang menyelenggarakan pawai budaya. Di sana ada berbagai macam suku yang menampilkan untuk pawai yang dilaksanakan. Dari itu kita akan belajar lebih lanjut, kita kupas lebih dalam lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Di Kampung Babakan ada beberapa suku ya di sana. Coba kita lihat. Di Kampung Babakan ini ada 5 suku. Di antaranya ini ada Pak Semi yang berasal dari Maluku, ada Pak Encep yang berasal dari Sunda, Pak Made dari Bali, ada Pak Udin dari Betawi, dan juga ada Pak Nur dari Jawa. Nah, kita nanti akan membahas tuntas ya. Kita akan lebih rinci lagi pembahasan terkait suku-suku yang ada di Kampung Babakan ini. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu dari budayanya Pak Semi ya yang berasal dari Maluku. Oke, kita lihat dulu ya. Di Maluku pastinya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan di sana. Kita akan menunjukkan budaya-budaya yang ada di Maluku terkait dengan bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan juga kebiasaan-kebiasaannya. Oke, di Maluku ini mereka di Maluku menggunakan bahasa Melayu Ambon atau Melayu Maluku ya. Bahasa tersebut digunakan mereka dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk makanannya di Ambon itu ada nasi lapola, nasi bubur sagu ubi ya. Jadi tentunya masih banyak lagi makanan-makanan yang ada di Maluku. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat-lihat ya, ada di Google, ada di YouTube. Nanti kalau pengen lihat coba nanti jelasnya kita lihat seperti internet seperti itu. Untuk alat musiknya ada tahuri terbuat dari kulit kerang dan juga ukulele, alat musik petik yang terbuat dari kayu dan kulit binatang ya. Untuk pakaiannya kemarin sudah ya, ada baju jelek yang digunakan oleh perempuan di sana. Ada rok lebar merah atau apa kemarin itu ya. Ya, terus tariannya ada tari cakalele dan tari lenso. Nah, itu digambar di atas itu ada kerumunan banyak, itu adalah menunjukkan tarian cakalele. Dan budaya Maluku ini memiliki kebiasaan bahwa mereka itu murah senyum, dia ramah sekali dan juga memiliki kebersamaan atau solidaritas yang tinggi, terutama dengan sesama orang Maluku. Jadi mereka itu sangat kompak sekali ya. Mereka juga suka bercanda atau riang gembira lah, mereka suka bernyanyi-nyanyi seperti itu budaya Maluku ya. Langsung saja kita lanjutkan budaya mana nih? Budaya Jawa Barat. Nah, ada Pak Encep di sana dari Jawa Barat ya. Jawa Barat atau dari Sunda ini, budaya Sunda. Tentunya banyak juga budaya-budaya berasal dari Sunda. Bahasa mereka di sana mereka berbahasa Sunda. Terus makanannya ada karedok, ada lotek, nasi tutuk oncom ya. Itu gambar yang di atas yang ada sendoknya itu adalah karedok ya. Oke. Kembali lagi. Jangan buru-buru. Oke, karedok. Terus
Alat musiknya angklung, ada calung, ada karinding. Nah, itu adalah salah satu atau salah beberapa dari alat musik yang berada di Jawa Barat. Nah, suaranya bagaimana, Pak? Nah, nanti bisa lihat lagi di YouTube. Nah, banyak sekali seniman-seniman yang memainkan angklung, calung dan juga yang lainnya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat atau dari Sunda. Untuk tariannya ada tari merak ya. Itu gambarnya yang di atas pojok bawah itu adalah tari merak. Itu ada perempuan yang berkostum merak itu ya. Dan kebiasaan orang Sunda itu selalu menjunjung tinggi adat istiadatnya. Salah satunya adalah Papa Hiri ya. Itu adat di sana. Kalau orang sekarang bilang itu lebih ke apa ya, mereka makan-makan atau mereka katakanlah piknik lah ya. Itulah kebiasaan mereka. Kita lanjut lagi ke kebudayaan berikutnya. Ini ada Pak Made, berasal dari Bali. Wah, luar biasa ya Bali, dengan segala keindahannya, dengan pantainya, dengan adat istiadatnya, dengan tariannya. Bali sangat-sangatlah terkenal di mata dunia. Nah, kalian tahu kan, untuk Bali itu merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah mendunia. Di sana ada pertunjukan-pertunjukan, ada pantainya, banyak sekali tentunya. Ada Pantai Kuta salah satunya ya. Nah, untuk Bali ini mereka di sana menggunakan bahasa Bali. Makanannya ini ada sate besampe dan juga jukut undis. Ini makanannya seperti apa ya? Nah, itu salah satu gambar-gambarnya adalah di gambar di atasnya itu ada makanan-makanan. Alat musiknya cengceng ya. Cengceng pojok kanan atas itu gambar cengceng. Kemarin sudah dipelajari di Pawai Budaya juga. Terus ada gamelan Bali dan juga rindik Bali. Pakaiannya apa, Pak? Wah, ternyata pakaian di daerah Bali menggunakan payas agung, payas madya dan juga payas alit. Jadi di sana itu ada pakaian yang memang digunakan oleh bangsawan, ada digunakan oleh orang biasa, ada juga pakaian yang digunakan untuk penyelenggaraan atau kegiatan adat istiadat seperti itu. Dan juga tariannya tari kecak, wah sangat terkenal sekali ya. Dan juga ada tarian janger. Untuk kebiasaan orang Bali ya menghormati serta melestarikan adat dan budaya dan masih melakukan banyak ritual keagamaan. Ritual keagamaan ada ngaben, ada melasti, nah itu. Jadi kebudayaan Bali yang sangat luar biasa ya. Berikutnya ada budaya Betawi. Di sini ada Pak Udin ya. Pak Udin. Pak Udin bilang di Betawi itu banyak sekali keanekaragamannya. Mulai bahasa, mereka menggunakan bahasa Betawi. Terus makanannya ada kerak telur, ada roti buaya ya. Pernah lihat tentunya ya di TV-TV, kita sering mendengar ataupun melihat berita-berita terkait dengan budaya Betawi atau Jakarta biasanya dikenal seperti itu. Nah, kerak telur sangat booming sekali. Nah, untuk alat musiknya ada gambang kromong, ada tanjidor ya. Alat-alat musik tersebut biasa dimainkan di sana pada saat kegiatan-kegiatan yang terkait adat maupun terkait prosesi penyelenggaraan kegiatan yang ada di sana. Seperti ada nikahan, ada sunatan. Nah, itu alat-alat musiknya sering dipakai di sana. Terus untuk pakaian daerah ya, Jakarta ditunjukkan seperti memakai koko ya, baju mereka itu bajunya namanya sadariah dan baju serong ataupun baju kurung. Nah, kalau di Jakarta sendiri yang paling mudah kita amati, kita dapati bajunya itu biasanya ada yang
warna merah ya biasanya, warna merah, dalamnya biasanya pakai kaos putih, terus ada selempangnya di sini ya, seperti itu. Ada juga yang warna putih, tergantung ini ya, tergantung penggunaannya. Dan juga ada abang none dari Jakarta. Nah, itu yang putra yang biasanya itu memakai yang koko tadi, atau Sadaria. Nah, untuk tariannya ya, tariannya apa? Nah, ternyata ada tari yapong, tari topeng Betawi, atau ada juga tari lenggang nyai. Nah, kebiasaan mereka, mereka itu suka berbicara dengan ceplas-ceplos. Ada juga kebiasaan apa ya? Ada di sana itu ada palang pintu, ada pantunan. Nah, seperti itu di sana itu eh, kegiatan atau acara-acara adat di sana, atau acara yang diselenggarakan di sana itu sering memakai seperti itu ya. Cukup jelas ya suku Betawi ya. Terus ada lagi ini terakhir dari Pak Nur. Pak Nur berasal dari Jawa, budaya Jawa. Nah, tentu kita sudah tahu ya, kita juga berasal dari Jawa. Pastinya kita harus memahami dan juga mengerti bagaimana budaya Jawa atau budaya kita sehari-hari. Ya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Jawa. Terus makanan, makanan itu sangat banyak sekali dari Jawa. Kita sebut saja salah satunya adalah nasi gandul. Ini dari Pati, terus juga ada lumpia dari Semarang ya. Dan juga masih banyak makanan-makanan yang lainnya, banyak sekali dari Jawa. Alat musiknya kenong, siter, saron, gong ya. Kita sudah lihat, pernah, tentunya kita pasti pernah melihatnya. Nah, terus ada pakaian daerah, ada Jawi Jangkep, beskap, kebaya, ada kanigaran, sorjan, basahan. Nah, itu biasanya digunakan paling sering adalah kita di sini, misalnya ada acara nikahan, ada acara apa ya, acara adat lainnya ya. Kalau kita lihat di sini paling sering ya di acara nikahan itu biasanya pakai baju-baju, misal pakai kebaya, pakai kanigaran ya, pakai basahan ya. Nah, itu sangat-sangat sering kita jumpai ya, budaya seperti ini ya. Tentunya dengan keanekaragaman ini kita bisa menjaganya dan juga kita bisa melestarikannya. Selanjutnya kebiasaan. Nah, kebiasaan orang Jawa. Orang Jawa itu terbiasa halus, tutur katanya lembut ya. Ya, untuk kebiasaan lain mereka itu sering mengadakan selamatan atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ataupun keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh suku Jawa ini bisa terpenuhi atau eh, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Selain itu di Jawa juga terbiasa melaksanakan pertunjukan-pertunjukan seperti ada wayang, seperti ada apa ya, ketoprak, dan juga lain sebagainya. Itulah budaya-budaya dari Pak Nur yang berasal dari Jawa. Nah, selanjutnya untuk anak-anak, tugasnya apa? Nah, ini tugasnya. Ini ada tugas mengidentifikasi keberagaman budaya. Nah, ada dari Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan juga Pak Nur. Nah, ini tugas kalian adalah menuliskan ya, asalnya dari mana, bahasanya apa, makanannya apa, alat musiknya apa, sampai dengan kebiasaan ya. Jadi tugas ini saya rasa mudah untuk anak-anak. Boleh kita cari dari referensi buku, boleh dari internet juga, silahkan nanti ini diisi ya. Dari keanekaragaman tersebut, mereka saling bersama-sama, saling bergotong royong di Kampung Babakan ya. Mereka hidup damai ya. Mereka saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lain ya. Di Kampung Babakan, mereka ini sedang siap menghadapi musim penghujan. Nah,
musim penghujan harus mereka hadapi karena untuk persiapan-persiapan dan juga menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan di Kampung Babakan tersebut. Nah, untuk itu kita coba baca ya. Di Kampung Babakan ini ya ada teks siap menghadapi musim hujan. Nah, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Nah, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini ada berbagai macam suku. Mereka bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan selokan untuk menghadapi musim penghujan. Jadi ya, dengan berbagai macam perbedaan, dengan berbagai macam adat istiadat, kita harus senantiasa bersama-sama untuk saling gotong royong, untuk saling menghargai ya. Untuk itu teks ini memberikan pembelajaran kita bahwasanya kita harus saling rukun, kita harus saling menghargai, kita harus saling gotong royong, kita harus saling mendukung, tidak boleh bersikap buruk kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun itu. Jadi dengan budaya yang luar biasa ini kita harus saling menghormati, saling mendukung, saling bekerja sama, dan kita bisa menjalani kehidupan dengan segala sesuatu yang penuh kedamaian. Jadi kita damai, kita tentram, dan juga hidup akan menjadi nyaman. Seperti itu ya, cukup mudah dipahami. Dan untuk anak-anak tugasnya ada beberapa pertanyaan ini ya terkait dengan teks menghadapi musim hujan. Nah, teks pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Dan yang kelima adalah apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya akan diarahkan kepada persatuan dan kesatuan. Jadi tadi ditunjukkan juga bahwa mereka saling gotong royong membersihkan selokan. Nah, itu termasuk salah satu bentuk-bentuk persatuan dan juga kesatuan yang mereka laksanakan, yang mereka lakukan di Kampung Babakan. Begitu ya cerita dari Pak Semi, Pak Encep, Pak Madi, Pak Udin, dan juga Pak Nur terkait dengan Kampung Babakan yang penuh dengan persatuan dan kesatuan, yang penuh damai, saling bekerja sama dan bergotong royong. Untuk anak-anak silahkan untuk tugas-tugasnya diselesaikan. Saya rasa itu dari Pak Adi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Adi belajar menjadi lebih mudah. Oke.